Kulo sering nangisi umat Islam, kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini mun jadi titahe pangeran, kullan numiduha ula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Ini ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misalnya ngeten. Teng ayat itu kullan numidduha ula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Itu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasih lo duit akeh. Ternak sapi halal juga menghasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di doli, yang ngasih lo duit akeh. Di situ ada becak ngetro hidung belang, ada taksi ngetro hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya waron doni kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup, supir taksi ya kelapaan, ojek di mangkal ning kono ya kelabaan. Paham ya? Bakul soto gini apa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis gini apa? Payu, soto Lamongan nggih payu, gere tasbih kitab yo payu. Sama nih gone doli gere napa kondom nggih napa payu, obat kuat nggih napa payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Loh konser musik ku yo padha ngasih lo duit panitiane yo badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh itu hebatnya Allah, bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Ya gitu, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yang ngasih lo duit. Sapa sih ras sepakat nak Mekah Madinah yang ngasih lo apa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Pas bolak-balik ya menjen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu klunak-klunuk iki wis ngasih lo dhuwit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo dhuwit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra apa-apa nih. Kowe kepengen mati swayai lah, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman gitu, bahwa makanya gitu, pentingnya ngaji kalian ulama ngoten. Gitu. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana, gitu. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon gini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah, yaitu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya.
Mulane kula nu sakniki mikir, kados masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif kula mikir. Sebetulnya PR-nya kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai ndak harus takyin menyatakan dukung si A atau apa si B. Kula nu angger tahajud ngrasa dosa mbek pangeran ngeten. Sistem yang tidak bisa kita tentang ning akhir zaman itu kan sistem demokrasi. Di mana satu orang satu suara. Nah kalau sudah satu orang satu suara, maka PR kiai, PR ulama itu hanya satu, menciptakan masyarakat sing cara berpikir Islami itu saja. Karena dengan berpikir Islami, maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan Islam. Ya saat ini ngeten, ini contoh paling gampang ya. Kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara. Misalnya jumlah lonte di Indonesia 50 juta. Jumlah santri 20 juta itu menang di kira-kira. Misalnya jumlah maling itu 50 juta, jumlah wong soleh 20 juta, menang partai maling. Karena sistem demokrasi suara lonte yo sitok, suara maling yo sitok, suara koruptor yo sitok, suara santri yo napa sitok. Berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir Islami, masyarakat berpikir Islami, sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang Islami. Mungkin sampean iso bayangno, misalnya sampean calon DPRD Surabaya, ada sering kampanye ngeritik Doli, mesti ngomong ramilah gue itu. Pokoknya ada kampanye, wah kalau saya menang saya tutup, wah mesti diceng. Ya sama. Misalnya orang calon presiden atau wakil presiden terkenal anti tahlil, wah serasido, orang roh. Resiko, mergo resiko ngadepi kaum nanti. Ada sing buat tahlil ora kok ora tau anti tahlil. Nah, sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka. Sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir Islami, sehingga suaranya satu ini ya diberikan untuk sesuatu yang Islam. Enggak, dalam hukum Islam bukan mungkin toh demokrasi itu benar. Kalau dalam hukum Islam kan orang yang salah itu tidak punya hak pilih. Enggak, dalam hukum Islam wong nak fasik, misalnya lonte, WTS, bajingan, maling itu ora duwe hak suara. Mana ada hak suara untuk negara, ngawekno anak dhewe lu rasa. Nggih to, gitu hukum Islam wong fasik, kemana ada ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe mboten apa? Sah. Sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan. Paham ya? Tapi dalam hukum demokrasi kan sama, kan orang nakal sama orang soleh sama-sama satu apa? Satu suara. Nah dalam hukum Islam yang fasik, ini ku jadi wali mon bukan sah, jadi wali anak itu bukan apa? Bukan sah. La ilayata li fasikin. Mulane lewat ngaji niki sampean kudu pinter-pinteran strategi. Mulane dawuh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya 3 hal. Termasuk ilmal ulama, wa hikmatal hukama, wa siyasatal muluk. Strategi ngatur kerajaan. Gitu, dawuh Abdul Qadir termasuk ulama itu harus punya siyasatal muluk, ilmal ulama, wa hikmatal hukama. Nomor 3 wa siyasatal muluk, strategi kerajaan. Jadi wow, sampean bayangkan, nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, merga ini kira-kirullah itu cek iso mlaku dangak. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal cek iso dangak. Sek anak iki iso lagi lahir wis diutang, uripe dititipno wong pas puber. Kok dangak? Takok piye ana peluang ta ora ning Malaysia? Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora? Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Umpamanya ciri agama itu berkompetisi, fastabikul khairat. Piye oleh jupuk setar? Ono wis jupuk setar sampean sekedar mempertahankan hidup boten saged. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zurriyatan apa? Dia. Mengenai ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing zurriyatan apa? Dia. Ya lewat ngaji ini sampean mungkin langsung dipenggal ya, terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan yo wis sing baleni. Kita harus apalagi sekarang itu semuanya mudah.
karek butuh tirakat. Wong tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih. Misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya. Misalnya di duit 2 juta kena gue gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya mbok investasi kan mudah sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah yuridu wa bikumul yusra. Kados kula tadi mun gak ada anak kali. Kula niku mboten sugih. Omah kula niku rapi tapi pirang-pirang. Mergo tak pikir-pikir sebenarnya anakku melarat minimal di omah. Kula di omah 3 4. Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula anak-anakku 4 itu sitok-sitok. Jadi nak neng-nengan wis wae rasa omah kan bisa dilihat. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Pulau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya seneng gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krana imane. Sing didhisikno masalah gawe omah. Itu disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tenggene surat Hasyr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihi